Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Shalom Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama kita akan bersekutu dalam persekutuan doa. Kita mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan, dan kita juga mau mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau telah menolong kami hingga sampai detik ini, dan kami sungguh merasakan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bersama-sama kami akan memuji Tuhan, belajar akan firman Tuhan, dan kami akan menaikkan setiap pokok doa kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengawali persekutuan doa kita hari ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 170, Kepala yang Berdarah. Kita pujikan ketiga baitnya. Pujian ini mengingatkan kita akan cinta Tuhan yang sangat besar kepada kita orang-orang yang berdosa. Yang
Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu dan daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyanjung seseorang menjadi seorang raja bagi kita, kita akan memperlakukan seseorang tersebut sebagaimana raja selayaknya. Dan salah satu atribut yang dipakai oleh seorang raja adalah mahkota yang ada di kepalanya. Mahkota adalah lambang kebesaran daripada seorang raja, sehingga mahkota tidak akan pernah dipakaikan untuk orang lain dengan sembarangan. Karena mahkota adalah salah satu identitas seorang raja. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kisah bagaimana Yesus diolok-olokkan oleh prajurit Romawi. Pada waktu itu tentara Romawi memperlakukan Yesus sebagai raja. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka menghinanya dan mereka melakukan ejekan-ejekan, hinaan-hinaan yang sangat menyakitkan. Dan salah satunya adalah memberikan mahkota duri di atas kepala Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang Yesus disalib, memang ada banyak peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah dalam rangkaian peristiwa penyaliban itu, Yesus diperhadapkan dengan tentara-tentara Romawi yang memberinya mahkota duri. Setelah Yesus diadili, dia disesah, dan sebelum ia disalibkan, para prajurit Romawi itu menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Bapak Ibu bisa bayangkan yang dilakukan oleh prajurit Romawi ini. Dia memang ingin memberikan satu ejekan kepada Yesus. Karena pada waktu itu Yesus dikenal oleh mereka, dia disanjung oleh banyak orang sebagai raja. Sehingga ejekan-ejekan itu diberikan oleh tentara Romawi kepada Yesus, dan hinaan, ejekan, cercaan itu diberikan dengan sangat menyakitkan kepada Yesus. Tidak cukup sampai di situ. Yang mereka lakukan kemudian adalah mereka berlutut di hadapan Yesus dan mengolok-olokkan Yesus sambil berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Walaupun mahkota duri yang sangat menyakitkan itu menancap di kepalanya, sebenarnya dari situ memberikan satu makna yang lebih dalam kepada kita. Dan kata-kata Raja orang Yahudi yang pada waktu itu dilontarkan untuk Yesus sebenarnya adalah itu bagian di mana prajurit-prajurit Romawi sedang memberikan pangkat yang terendah bagi Yesus. Yesus dihajar, diludahi, dia diejek, dan dia juga dihina. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mahkota duri adalah ejekan terakhir mereka dengan menggunakan simbol kerajaan dan kemuliaan. Sebuah mahkota ditancapkan di kepala Yesus, dan itu menjadikannya sesuatu yang sangat menyakitkan dan sangat menghina. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita menjelang Paskah, hari-hari ini kita kembali diingatkan akan betapa kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita
orang-orang yang berdosa ini. Bagi kita orang yang sudah ditebus oleh Kristus, mahkota duri menjadikan satu peringatan bagi kita. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa Yesus memanglah Raja. Dan yang kedua adalah Yesus bersedia menanggung penderitaan, ejekan, dan hinaan. Semuanya demi kita, orang-orang yang berdosa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan bagian ini, kita akan kembali merenungkan lebih dalam lagi bahwa Yesus yang memang adalah Raja. Suatu hari nanti seluruh alam semesta akan tunduk di hadapan Yesus. Semua akan menyebut bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Di mana Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 mengatakannya demikian. Dan ini mengingatkan kita, apapun yang dilakukan oleh prajurit Romawi pada waktu itu, hinaan, cercaan, dan bahkan hal-hal yang menyakitkan itu, sebenarnya mewakilkan kedua peran Yesus, yakni sebagai hamba yang menderita, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-53, dan juga sebagai Sang Mesias yang rajani, di mana juga dituliskan di Wahyu pasal yang ke-19. Apa yang dilakukan oleh prajurit Romawi menjadikan satu perenungan bagi kita bahwa Yesus yang adalah Raja itu, Dia sudah mengorbankan segala-galanya. Pengorbanannya sempurna untuk membebaskan kita dari kutukan dosa yang diwakilkan oleh simbol mahkota duri itu. Walaupun dimaksud sebagai ejekan, mahkota duri sebaliknya menjadi pertanda yang baik akan jabatan Yesus dan apa yang telah Ia karyakan di bumi ini. Dia memang adalah Raja kita, Raja di atas segala raja, Raja yang harus disanjung dan dipuji. Walaupun orang-orang Romawi, prajurit Romawi mengejeknya, tetapi kita yang hari ini sudah ditebus dengan darahnya yang kudus itu, kita harus tetap menjadikan Dia sebagai Raja dalam hidup kita. Yesus juga bersedia menanggung penderitaan, ejekan, dan hinaan semuanya demi kita. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan seandainya Dia tidak mau melakukan itu semuanya. Kita adalah orang-orang yang sangat hina. Kita adalah orang-orang yang dihukum, dan kita adalah orang-orang yang pantas mendapatkan siksaan selamanya. Tetapi Yesus bersedia menanggung penderitaan itu demi cintanya yang besar untuk kita, orang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mahkota duri serta kesakitan ketika dipasang sudah lama sirna, dan Yesus sekarang telah menerima mahkota yang selayaknya Ia terima. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dari sini kita belajar Dia rela melakukan semuanya karena kasih-Nya yang begitu besar. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Bapa yang telah merelakan anak-Nya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dia yang adalah Raja rela menderita demi kita orang yang berdosa. Hinaan, cercaan, cacian Dia terima sebagai wujud kasih-Nya kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Untuk itu mari kita menyanjung Dia sebagai Raja di atas segala raja, yang mampu mengatasi segala persoalan hidup kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami betapa Engkau sangat menderita ketika Engkau dihina dan disiksa oleh prajurit Romawi. Tetapi demi cinta-Mu yang begitu besar bagi kami orang yang berdosa, Engkau rela melakukan semuanya ya Tuhan untuk kami. Kiranya Tuhan Kau menolong kami hari lepas hari, sehingga kami menjadi orang-orang yang setia kepada Engkau, tidak lupa bersyukur, dan juga tidak lupa untuk selalu menyanjung Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami.
Mampukan kami untuk kami terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan, dan saya akan memandu untuk kita semuanya. Yang pertama, mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih mengalami kelemahan tubuh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sore ini bersama-sama berdoa untuk jemaat-Mu yang masih mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, proses kesembuhan Bapak Heri Cahyanto, Ibu Isa, Bapak Edi Suartono, Jemaat Pos PI Donomulyo, Bapak Iswa Yudi, proses kesembuhan untuk Ibu Suratman, ataupun juga untuk jemaat-jemaat yang lain yang kami tidak bisa sebut satu persatu, dimanapun berada. Biarlah mereka semuanya tetap mengalami kasih Tuhan, mengalami pemulihan, dan juga mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan yang sedang sakit, dan kami percaya Tuhan, Kau melalui itu semuanya mengajarkan kepada kami untuk kami terus berharap dan berserah hanya kepada Tuhan saja, karena Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati keluarga yang boleh dengan setia menjaga, merawat, serta menemani. Kasih sayang Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita untuk mereka semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, pada sore ini kami berdoa untuk Bapak Ibu Isa, Bapak Ibu Winarto, Bapak Ibu Irawan, Bapak Ibu Heri Cahyanto, Bapak Sutopo, Bapak Adi Wikartono, Bapak Ibu Edi, Ibu Suratman, Bapak Ibu Ari Mandang, Ibu Slamet Budiman, Ibu Suprapto, Ibu Diki Molindo. Dimanapun berada, biarlah kasih sayang Tuhan nyata bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan penghiburan, dan biarlah kehadiran mereka semuanya menjadi berkat bagi keluarga, anak, cucu, menantu, dan bagi seluruh keluarga yang ada. Kami percaya Tuhan, Kau yang memakai mereka dimanapun mereka berada, untuk mereka terus hidup memuliakan nama Tuhan, dan melalui usia yang lanjut yang Tuhan percayakan, kami percaya Tuhan, Kau yang selalu beserta dengan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk Pos PI Donomulyo. Kita berdoa untuk kebutuhan tempat ibadah yang permanen yang sedang dirindukan oleh jemaat Pos PI Donomulyo. Kita juga doakan untuk penginjil Stefanus yang melayani di sana bersama dengan keluarga. Kita juga doakan untuk seluruh jemaat. Kita juga berdoa untuk sekolah Pelita Kasih, sekolah yang Tuhan titipkan bagi gereja di tempat ini. Kita berdoa untuk yayasan, donatur, koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan seluruh staf karyawan. Semuanya boleh bersama-sama bergandeng tangan mewujudkan kasih Tuhan melalui sekolah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk Pos PI Donomulyo. Kiranya Tuhan, Kau yang menolong mereka dalam pergumulan secara khusus untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Kami percaya bahwa Tuhan, Kau yang mampu memberikan tepat pada waktunya. Dan biarlah kerinduan jemaat-Mu ini Tuhan, Kau yang memberkati. Tuhan juga memberkati dana yang diperlukan. Kami percaya Tuhan, Kau menyediakan. Memberkati penginjil Stefanus dan sekeluarga yang melayani di sana. Memberkati juga untuk seluruh jemaat. Kami juga berdoa untuk sekolah Pelita Kasih. Kiranya Tuhan juga Engkau yang memimpin hamba-hamba-Mu di yayasan, donatur. Kami juga berdoa untuk koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan seluruh staf karyawan. Biarlah bersama-sama kami bergandeng tangan mewujudkan kasih Tuhan melalui lembaga pendidikan yang Tuhan percayakan. Kerjasama kami dengan orang tua wali murid di masa pandemi ini, biarlah kami juga akan terus dikuatkan. Kami juga akan terus disatukan di dalam doa. Walaupun kami jarang bertemu dengan mereka secara fisik,
Tetapi kami percaya Tuhan Kau terus memimpin kami. Memberkati para orang tua dimanapun berada dalam pergumulan masing-masing bersama dengan anak-anak. Biarlah Tuhan juga yang selalu beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk perkembangan daripada sekolah ini hanya kepada Engkau. Program-program selanjutnya yang sedang direncanakan, penerimaan siswa baru, kami percaya bahwa Tuhan Kau yang akan terus memimpin dan juga mengirimkan setiap anak-anak untuk kami bina dan kami didik di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk pergumulan jemaat. Kita juga berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan yang melayani. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam pergumulan masing-masing. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka semuanya. Mungkin bergumul untuk kebutuhan kehidupan setiap harinya. Tuhan Kau yang mencukupkan. Mungkin bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk kehidupan rumah tangga, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain yang Tuhan titipkan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi jemaat Tuhan untuk mereka bisa menghadapi semuanya dengan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan memohon hanya Engkau yang memimpin sehingga setiap pergumulan yang ada boleh terlewati sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu yang ada di kemajelisan. Kiranya Tuhan Kau yang memimpin semuanya, memberkati pekerjaan masing-masing, memberkati juga untuk pergumulan keluarga mereka masing-masing, memberkati juga untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah majelis di tempat ini juga akan terus dipimpin oleh Tuhan, melakukan akan segala pelayanan yang Tuhan percayakan dengan tetap setia, dengan tetap mau melakukannya semuanya hanya untuk Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau yang akan terus menolong dan memimpin mereka. Memberkati juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Biarlah kami bersama-sama dengan majelis bergandeng tangan, kami boleh bersama-sama mengembangkan akan pelayanan yang ada dengan baik, dengan pimpinan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau yang akan terus memakai setiap hamba-hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Dan biarlah hamba-hamba-Mu juga akan terus diberikan segala kerendahan hati, melakukan setiap pelayanan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan, majelis dan hamba Tuhan, hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, kami membawa bangsa dan negara Indonesia ini kepada Engkau. Kami percaya Engkau sangat mengasihi negeri kami. Dalam pergumulan-pergumulan yang sampai hari ini masih dihadapi, kami memohon kepada Tuhan, Engkau yang menolong pemimpin negara kami, bisa menyelesaikan setiap pergumulan yang ada dengan hikmat dan pimpinan yang daripada Tuhan. Secara khusus penanganan untuk virus corona ini, biarlah Tuhan Engkau juga yang menolong setiap orang-orang atau lembaga-lembaga yang terkait, dan sosialisasi vaksin dan juga untuk proses vaksinasi yang sedang dikerjakan. Biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan lancar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami percaya bahwa melalui vaksin yang ada menjadi sarana di mana Tuhan ingin menolong setiap masyarakat yang ada di negeri kami untuk bisa terbebas dari virus ini. Kami tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat membuat kami menjadi takut dan kami seringkali menjadi putus asa. Tetapi biarlah melalui setiap program-program yang ada yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, ini menjadi sarana di mana Tuhan ingin terus menguatkan kami dan memberikan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa untuk para medis, kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberkati dan juga memberikan kekuatan sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan tetap setia dan mereka melakukan yang terbaik. Berdoa untuk para pasien, kiranya Tuhan juga yang menyembuhkan dan Tuhan juga Engkau yang akan menolong mereka sehingga mereka juga bisa kembali beraktivitas tanpa ada rasa sakit dalam bagian tubuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang lain yang dihadapi oleh negeri ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang mampu memimpin dan menolong bangsa kami. Biarlah bangsa kami akan terus semakin hari semakin lebih baik lagi. Bangkit dari segala keterpurukan yang ada
dan bangsa kami juga akan terus dipimpin oleh Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang ada di negeri ini, kami serahkan dan kami percayakan kepada Tuhan. Biarlah semuanya boleh melakukan yang terbaik, dan kami juga terus hidup memuliakan nama Tuhan. Melalui setiap kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan negeri kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah doa-doa ini menjadikan kita untuk juga terus tidak jemu-jemu berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan jemaat maupun juga pergumulan-pergumulan kita secara pribadi. Kita terus berharap kepada Tuhan, Tuhan juga yang akan terus menolong kita, dan kita terus diajar untuk kita hanya berharap dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri persekutuan doa kita dengan mengarahkan hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai dan memimpin kita dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Kristus datang yang kedua kali. Amin. Demikian persekutuan doa kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah tetap setia kepada Tuhan. Melalui setiap pergumulan-pergumulan yang ada, menjadikan kita untuk terus menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Jangan putus asa, jangan pernah kita juga merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita semuanya. Dan penyertaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin